Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Maka dari itu, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. BMC memiliki 9 elemen di dalamnya. Apa saja sih 9 elemen tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan pada prinsipnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemasar untuk mencari kelompok pelanggan ataupun pasar yang memiliki kebutuhan yang sama. Segmentasi pasar ini merupakan bentuk falsafah perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Yang kedua adalah value proposition, nilai dari barang ataupun jasa yang ditawarkan ke konsumen. Value proposition menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis bagi konsumennya. Berikut kami berikan pertanyaan yang dapat membantu memahami nilai produkmu. Yang pertama, apa keunggulan produk yang ditawarkan pada pelanggan saat menggunakan produkmu? Yang kedua, manfaat apa saja yang akan didapat pelanggan setelah menggunakan produkmu? Yang ketiga, mengapa pelanggan harus memilih produkmu dan apa yang membedakan dari pesaing? Yang ketiga ada channels atau saluran distribusi. Channels merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Pikirkan dengan baik channels apa yang akan digunakan untuk menjangkau pelanggan. Misalnya dengan media sosial, advertising ataupun periklanan, lalu ada marketplace dan juga website. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Ketahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain. Contoh yang bisa diterapkan misalnya memberikan promo, hadiah, atau program langganan. Yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Misalnya selain sumber pendapatan utama dari menjual produk, seiring berkembangnya bisnis, Anda juga bisa membuat program langganan atau program lainnya. Yang keenam, ada key resource atau sumber daya. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang dijalani, Anda perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Key resource merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki suatu bisnis untuk mewujudkan value proposition. Yang ketujuh, ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities menggambarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan produk atau layanan. Semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Beberapa contoh key activities antara lain mendesain produk, mesin, proses produksi, material, pemasaran, pengembangan produk, dan lain-lainnya. Yang kedelapan adalah key partnership atau kerjasama. Key partnership adalah sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini dapat berupa pihak ketiga, seperti supplier, mitra bisnis, atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Di cost structure mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasionalkan bisnis sesuai dengan value proposition. Pentingnya mengelola anggaran secara efisien untuk meminimalisir risiko, kerugian, dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan dalam bisnis, Anda harus menyusun laporan keuangan dan pembukuan yang baik. Setelah mengenal 9 elemen bisnis model kanvas, mari kita melihat contoh bisnis model kanvas dari salah satu bisnis, yaitu olahan pisang aneka rasa. Sekian dari video pembelajaran bisnis model kanvas. Selamat belajar dan selamat mengembangkan bisnismu.